Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Firdausi akan menyampaikan tentang manajemen ASN dan Smart ASN dengan tutor saya Ibu Murtiwi SE. Modul yang pertama tentang manajemen ASN, dan dalam modul ini ada 3 materi yang perlu dipelajari. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Hak ASN terdiri atas PNS dan P3K, namun di sini hak kurang lebih sama, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti dan jaminan atau perlindungan. Yang ketiga, jaminan pensiun, yang ini tidak didapatkan pada P3K. Dan yang keempat, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajibannya yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, NKRI, pemerintah yang sah, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, kemudian menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, tentang sistem merit. Jadi, sistem merit itu merupakan suatu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, dan tidak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM, yang pertama perencanaan, kedua jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian dan pengembangan, dan yang ketiga kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN itu terdiri atas penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan dan perlindungan, jaminan pensiun dan hari tua, serta disiplin. Sedangkan manajemen P3K terdiri atas penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pemberian dan penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian modul selanjutnya adalah Smart ASN, dan ini dapat dilihat merupakan peta jalan dari Indonesia Digital Nation. Selanjutnya ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Digital ethics merupakan sesuatu yang dibutuhkan, yaitu berupa panduan etis dan kontrol diri atau self-controlling dalam menghadapi jarak dan perbedaan dalam menggunakan media digital. 4 dasar digital skills. Yang pertama adalah hardware dan software, 2 search engine, 3 aplikasi chat dan medsos, 4 e-wallet dan e-commerce. Untuk digital safety terdiri atas 3, yang pertama kognitif, kedua afektif, dan yang ketiga adalah konatif. Implementasi literasi digital dan implikasinya. Yang pertama hardware atau perangkat keras, terdiri atas PC, kemudian laptop, ada netbook, kemudian tablet, dan juga smartphone. Untuk search engine sangat banyak sekali, dan yang biasa digunakan itu ada Google, Yahoo, dan Bing. Dan ini ada beberapa. The best chat apps adalah aplikasi yang digunakan untuk mengirim pesan singkat melalui jaringan internet. Dan ini adalah 5 top aplikasi e-commerce di Indonesia dan di Asia Tenggara. Ada diantaranya Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dan di sini ada beberapa macam dari e-wallet, diantaranya ada ShopeePay, ada OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Ya, yang berikutnya adalah materi tentang informasi hoax, ujaran kebencian, perundungan, dan konten negatif lainnya. Hoax diartikan sebagai informasi bohong, dan tips menghindarinya adalah dengan evaluasi, Google it, dapatkan berita dari sumber berita, serta bedakan antara opini dengan fakta. Tindakan negatifnya ada cyberbullying, yang merupakan tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah dengan menggunakan media digital. Ada juga yang disebut dengan hate speech atau ujaran kebencian, yang mengungkapkan atau mengekspresikan serta menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi. Berikutnya adalah proteksi perangkat keras. Tujuannya apa? Agar hardware atau software kita tidak diretas oleh orang yang ada di luar sana. Terdapat 4 aspek kesejahteraan digital dan 8 prinsip praktik digital yang seluruhannya telah terangkum dalam piramida atau segitiga yang telah dipaparkan ini.
Demikian Learning Journal tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.